Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema Putra dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memberikan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk soalnya seperti ini, adalah membuat aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh Putri Daerah. Pada tugas ini, mahasiswa fokus pada proses data front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database. Ini nanti tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Ini untuk 4 halaman website seperti berikut. Nih ya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke VS Code-nya. Ini saya sudah membuat HTML ya, programnya seperti ini. Kita untuk jalankan. Jadi untuk lebih mempermudah kita di kelas. Nah ini untuk tugas yang pertama yaitu input untuk halaman login HTML itu ada beberapa poin yang harus ada, yaitu input email dan password. Ini sama, ada input email sama passwordnya, tombol loginnya ada, ini akan masuk. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box pop-up. Kita praktekkan dalam ini. Emailnya kita ngambil dari data JS yang di sini. Untuk email data-datanya, untuk loginnya kita pakai yang Rina Wulandari. Ini passwordnya itu kita copy aja biar cepat. SCTRL terus klik Rina 123 masuk. Nah ini untuk pop-upnya login berhasil. Ini untuk dashboardnya. Terus apabila loginnya tadi salah atau salah password misalkan 123 4. Nah ini gagal ya untuk kondisi yang tadi yang dijelaskan di sini. Nah jika salah atau tidak sesuai muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email passwordnya salah. Nah ini salah. Lagi gagal, email password salah. Saya coba lagi. Untuk passwordnya ini ada, ini masukkan email untuk reset password, ada batal atau nggak kayak kirim, nanti kita masukkan email. Yang ini emailnya. Dan nanti ini kayak terus kalau misalnya daftar sama nanti kita ngisi untuk mengisi nama lengkap, email, terus password. Ini untuk konfirmasi passwordnya lagi. Ini terus daftar. Kan tadi ini udah masuk ya. Baik, untuk pengkondisian satu atau halaman yang pertama, halaman login itu sudah selesai. Kayak ini contoh gambarnya sama, beberapa password itu sama, beberapa password. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk halaman yang kedua atau dashboard menu utama yang terdiri atas tombol navigasi, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, lalu ada sub ini lagi, sebelumnya lagi ada monitoring, progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, terus ada history transaksi, tampilkan catering berdasarkan waktu local time. Pagi siang sore. Ini kita ya terus tadi itu Rina 123
Kita masuk. Nah, ini untuk dashboard nih. Ada dashboard, informasi bahan ajar, tracking bahan ajar, pengiriman bahan ajar, terus laporan, ada monitoring progress DO, bahan ajar, rekap bahan ajar, terus ini story. Ini untuk ininya. Ini untuk kode HTML-nya seperti ini. Header ini halaman utama, ini navigasi untuk keluarnya. Ini konten utama dalam dashboardnya. Tadi kan udah masukin ini untuk review ada bahan ajar apa aja. Nah, ini untuk scriptnya nanti dia ngambil JS yang ini, JS dari sini. Lalu ini contoh gambarnya sama ya. Ini ada di laporan, ada monitoring progress, rekap bahan ajar. Untuk halaman kedua ini sudah terpenuhi. Lalu untuk halaman ketiga dashboard menu. Nah, pada input nomor dari pre order. Ini saya buat ada seperti yang saja yang ada input nomor pre ordernya, terus ketika tombol cari ditekan tombol tampil nama siswa, status pengiriman, dapat simulasikan dengan progress bar, warna, tabel, dan lain sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman. Lalu detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Berikut ada contoh ini, ada contoh gambarnya. Sini kita dashboard. Nah, di sini saya membuat HTML baru. Di sini tracking dan untuk men-track pada poin ini. Ada poin 3 dashboard menu. Tuh ini menggunakan trackingnya, tracking pengiriman bahan ajar seperti ini. Maka kita apabila kita tracking pengiriman bahan ajar akan ini. Pengiriman ini untuk input nomor dari order. Lalu kita ke data untuk ngecek apakah ini jalan atau enggak. Ya, ini kode bahan ajarnya main untuk data trackingnya. Kita coba untuk yang Rina Wulandari dulu. Nomor DO-nya cek sini cari. Nah, maka ini nama akan tampil seperti ini. Data pengirimannya ini nomor dari ordernya, terus nama penerimanya Rina, statusnya dalam perjalanan, ID-nya mungkin ada error ya. Di tracking. Diteruskan ke kantor penerima loket Tangerang. Pengiriman pada ini. Tapi di sininya penerimaan di loket Tangerang Selatan pengirim terbuka, terus tiba di hub Tangerang, diteruskan ke kantor, tiba di hub Pompat. Yang ini, maaf. Sini keterangannya seperti ini, penerima di loket, ini di loket, terus tiba di hub, Tangerang harus diteruskan ke kantor Jakarta Selatan, Ini seharusnya diganti. Berarti ada bermasalah. Coba kita masuk ke yang Agus Pranoto. CTRL-C, untuk mesinnya sama iya. Ini salah nomor DO. Cek ini sini. Nah, ini selesai masih dikirim, tapi ini masih error ya. Tapi selesai diantar dan penerimanya ini udah diterima ya sama Agus. Ini betul 100% proses antarnya ke Cimahi selesai diantar. Ini ya, selesai diantar pada waktu 20.00. Sama untuk ini
pengondisian pada halaman ketiga atau dashboard menu untuk input delivery order sudah selesai. Di tracking, saya kasih nama tracking untuk mempermudah. Ini bagaimana lain. Lalu kita langsung masuk ke pengkondisian ke halaman keempat, yaitu informasi stok bahan ajar. Stoknya namanya stok HTML, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel kelas data data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript di OM. Contoh gambarnya seperti ini. Kita jalankan, masuk ke kembali ke dashboard. Tadi informasi bahan ajar. Nah ini untuk informasi bahan ajarnya. Seperti ini, ada memuat kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, jenis, edisi, stok, sama cover. Jadi untuk cover ini tidak terbuka ya. Ada error. Nah ini apabila kita menambah stok baru sama seperti ini ya. Untuk misalkan kita masukin nama ini baru misalkan, terus ini sama management yang management, kita ke matematika. Misalkan matematika. Misalkan display jenisnya misalkan digital, ini 10, ini stok barangnya ada 100. Kalau misalkan kita mau bisa upload cover, bisa di sini untuk simpan stok matematika bisa ditambahkan. Nah ini untuk digital matematika ini sudah tambahkan dengan kode lokasinya ini, kode barangnya ini, terus nama bahan ajarnya tadi karena kita isi matematika, akan muncul matematika di sini. Jadi misalnya tadi kita isi digital, edisinya ke-10, stok bahannya, stoknya ada 100, ini covernya. Karena tadi kita tidak mengunggah covernya, maka ini tidak terbuka. Untuk kodenya mungkin seperti ini. Ini untuk bahan ajarnya. Ini untuk modal sampai, jadi nanti kita membahas stok barangnya muncul seperti ini. Namanya viral, digital, non PMP, terus ini edisinya, filmnya, stok barang, terus kalau misalnya kita bisa ini upload gambar di sini tabelnya. Nanti kita ngambil script dari data JS yang ini. Yang ini. Ya, ada data bahan aja. Untuk stoknya seperti ini, ketampilannya juga akan seperti ini. Informasi stok bahan apabila kita klik kembali itu akan masuk ke dashboard. Nah, ini. Selanjutnya sudah, karena ditugaskannya yaitu membuat 4 halaman ya, buat 4 halaman website berikut. Jadi ada 4 halaman yang tadi login, login, terus dashboardnya, terus untuk trackingnya, ini untuk tracking manajernya, terus ini untuk pengecekan stoknya, ini untuk informasi stok bahan ajar ya. Mungkin sekian tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena tadi beberapa mungkin ada banyak kesalahan atau mungkin error dari kode yang saya buat. Sekian,
Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.